Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Terakhir masalah apa itu talbiyah itu ya. Baik. Qal wa bi isbatiha tantafi anhun naqais. Dengan ditetapkannya sifat-sifat kesempurnaan tadi yang diisyaratkan dalam talbiyah itu akan dihilangkan dari Allah Ta'ala sifat-sifat kekurangan, yaitu kita mengakui Allah Ta'ala itu tidak punya sifat kekurangan. Ma'isnadin ni'ami kulliha ilaih, disertai dengan kita menyandarkan nikmat-nikmat semuanya adalah kepada Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, demikian pula kekuasaan adalah milikmu. Wa daqiqiha wa jaliliha, nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar, nikmat yang halus dan samar-samar ataupun nikmat yang sangat jelas. Zahiriha wa batiniha, ya, nikmat yang nampak dan nikmat yang tidak nampak. Semuanya adalah apa? Adalah dari Allah Ta'ala. Dan semakin mendalam pengetahuan seseorang tentang alam semesta ini, semakin tahu dia masih banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang selama ini dia tidak tahu, dan selama ini dia telah merasakan itu. Kama tahtawi ala isbatil mulkil mutlak, sebagaimana talbiyah tadi juga mengandungi ditetapkannya kekuasaan yang mutlak untuk Allah. Ya, malikal mulk, Allah adalah penguasa segala kekuasaan. Fahuwal mutasarriful qahir, maka Allah itulah yang mengendalikan, yang menundukkan. Alladzi biqabdatihi kullu syai', yang mana segala sesuatu itu ada di dalam genggamannya. Ya, semuanya ada dalam apa? Ubun-ubun manusia itu ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Hati manusia juga di antara dua jari Allah. Bahkan apa, langit dan bumi itu ada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Dengan cara yang hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang mampu melakukan dengan sempurna. Wala yunazi'uhu ahadun fi mulkih, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyaingi Allah di dalam kekuasaannya. Walaupun tampak berkuasa, tapi apa? Itu hanya dohir-dohir yang sederhana. Untuk mandi pun dia tidak mampu. Untuk apa? Untuk menyiapkan air sendiri harus perlu pembantu, harus bayar lagi ke apa itu, ke pihak sadah kalau di sini, dan seterusnya. Untuk pakai pakaian pun dia perlu apa? Perlu ada yang menjahit pakaian juga, ada yang menanam tanaman sampai terbentuk kapas, katun dan lain-lain. Betul-betul kekuasaan dia adalah kekuasaan yang sangat rendah sekali dan sangat sederhana. Bahkan kalau Allah menghendaki dia sakit, dia sakit, nggak mampu dia menguasai kesehatan. Demikian pula masalah nyawa dan seterusnya. Bahkan ketika dia diserang nyamuk, nggak mampu dia mengatakan saya adalah raja, pergi kamu. Nyamuk nggak akan mau untuk disuruh pergi. Menunjukkan betul-betul kekuasaan raja dunia adalah sangat lemah. Itu nyamuk. Gimana kalau apa itu? Lalat. Itu lebih degil lagi lalat tuh. Sesuai dengan namanya, dubab, dikatakan dubab karena apa? Apa itu? Kasurama yudab. Terlalu sering diusir tapi datang terus. Tayyib. Balil jami'u khadi'un lah, bahkan semuanya itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Zalilun baina yadaih, hina di hadapan Allah Ta'ala. Wa isbatu hadhihi sifatil ula, dan penetapan sifat-sifat yang tinggi ini, allati fiha sana'u 'ala Allah, yang di dalamnya ada sanjungan kepada Allah. Wa isbatu al-mahamidi wal wihdaniyati wat tasarruf, penetapan segala pujian dan juga tunggalnya Allah, satunya Allah, wat tasarruf, dan pengelolaan, pengendalian. Ini semua apa? Tufidu wasfahu jalla wa ala biha mufradah, memberikan faedah apa itu? Allah disifati, Allah azza wa jalla, Allah jalla wa ala disifati secara sendirian. Maksudnya adalah apa? Masing-masing adalah sifat Allah yang mulia, sifat pujian, sifat nikmat, sifat muluk dan seterusnya, sifat wihdaniyah. Itu masing-masing sifat memberikan apa? Kesempurnaan sifat sendiri-sendiri. Kama anna jtima'aha yufidu maknan zaid. Maknan zaidan harusnya ya. Sebagaimana persatuan dari sifat-sifat ini tadi memberikan sebuah makna tambahan, yaliqu bijalalihi alladzi huwa ahluh, yang sesuai dengan keagungan Allah yang memang Allah itu layak mendapatkannya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Masing-masing sifat itu memberikan apa? Kesempurnaan. Gabungan 2 atau 3 sifat memberikan kesempurnaan yang lain lagi. Tayyib.
Kemudian wadzalika kamalun nasyi'un aniqtirani sifatin bisifah. Dan yang demikian itu adalah kesempurnaan yang muncul, yang tumbuh dari gabungan sifat dengan sifat yang lain. Fakaunuhu malikan kamal. Keadaan Allah sebagai penguasa itu adalah kesempurnaan. Wa kaunuhu alhamdulillah, keadaan Allah di mana segala pujian adalah milik Dia, kamal, itu juga kesempurnaan. Wajtima'uha kamalun zaidun alal kamalain. Gabungan dari dua sifat ini adalah kesempurnaan tambahan terhadap dua kesempurnaan tadi. Yaitu apa? Walaupun dia raja tapi dia tidak sewenang-wenang. Bahkan apa? Dia itu adalah apa? Raja di dalam sifat yang terpuji, dan dia adalah terpuji di dalam sifatnya sebagai raja. Bukan karena akhlaknya yang baik kemudian menyebabkan dia jadi apa? Orang yang lemah, bukan. Bahkan dia adalah raja. Karena telah dijelaskan oleh apa itu banyak para hukama bahwasanya jarang orang yang baik itu menjadi apa? Menjadi penguasa. Sebagaimana apa? Jarang penguasa yang menjadi orang baik. Tapi apa? Manakala Allah Ta'ala adalah zat yang sempurna kebaikannya dan sempurna kerajaannya, maka ini adalah apa? Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Jarang bukan berarti tidak ada, tapi apa? Jarang. Banyak yang raja menjadi sombong, banyak orang yang baik dia itu jadi lemah dan sebagainya. Tayyib. Tidak semua orang seperti para rasul yang mampu menggabungkan dua sifat sekaligus. Nah, ini adalah Allah Ta'ala, penguasa segalanya dan yang maha sempurna. Lebih tinggi lagi dari apa? Seluruh makhluk. Kemudian falahu sifatul ula wal mahamidul kamilah. Maka hanya milik Allah lah sifat-sifat yang tinggi dan pujian-pujian yang sempurna. Wa isbatu hadhihi sifat yujibu lil abdi ifradahu bil ibadati wal mahabbah. Ditetapkannya sifat-sifat ini mengharuskan hamba itu untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah dan rasa cinta. Iya, kenapa harus ibadah pada yang lain sementara yang lain tidak memiliki ini semua? Dan kenapa cinta pada yang lain sementara Allah Ta'ala ya yang memiliki ini semua? Yang lain-lain walaupun kita ada kebaikannya, tapi kebaikannya penuh dengan apa? Kekurangan. Maka tidak layak dia mendapatkan kesempurnaan cinta. Wa tawajjuhi wal iqbal, memusatkan perhatian dan pengarahan jiwa dan hati hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Wal khaufi war raja, betul-betul mentauhidkan Allah dalam rasa takut dan harapan. Wa ghairi dzalika min muta'alliqatil 'abdi bi rabbih wa maulah, dan perkara-perkara yang lain yang terkait dengan apa? Ketergantungan, keterkaitan antara hamba dengan Rabbnya dan tuannya. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula masyru'iyatut talbiyati fil haji wal umrah. Disyariatkannya talbiyah dalam haji dan umrah. Wa ta'akkuduha, dan apa itu ditekankannya masalah ini fihi, di dalam apa? Di dalam amalan tadi. Li'annaha syi'aruhul khas, karena talbiyah adalah syiar khusus untuk apa? Haji dan umrah, termasuk syiar yang terbesar. Ketika disebutkan haji dan umrah, langsung orang terbayang masalah apa? Ramainya, banyaknya suara labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Wa ya'til khilaf, datang perselisihan, hal hiya wajibatun au mustahab, apakah talbiyah itu wajib atau mustahab? Insyaallah akan datang ini. Yang kedua, al-afdal antakuna bihadhihi shighah. Yang paling utamanya adalah talbiyahnya itu dengan pola ini tadi yang disebutkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan kepada Rasulullah SAW. Fakat ini saja, lilit tiba, dalam rangka mengikuti Nabi. Yang terbaik bukan berarti yang lain tidak baik, yang lain boleh, karena Rasulullah membolehkan, membiarkan sahabat talbiyahnya juga apa? Ada beberapa variasi. Sunnah takririyah. Walima tahtawihi hadhil jumala minal ma'ani, dan juga karena apa? Dia itu mencakupi jumlah-jumlah ini. Enggak tahu ini hadhihi ini sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih. Dohirnya adalah sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya. Tahtawihi hadhihi. Kalau enggak nanti fa'ilnya jadi dua kah? Kecuali kalau beliau mengatakan walima tahwihi hadhil jumlah, berarti hadhihi sebagai fa'il. Tayyib, mencakupi apa? Yaitu minal ma'anil azimah, berupa makna-makna yang agung. Walima fiha min sifatillahi ta'ala al-jalilah, dan juga karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang agung. Fa in zada fala ba's, kalau ada orang memberikan tambahan maka tidak apa-apa. Tambahan-tambahan yang dicontohkan oleh sahabat itu.
As-salisah yang ketiga, anna talbiyah syiarul haji kat takbir syiarus shalah. Bahwasanya talbiyah itu adalah syiar haji sebagaimana takbir adalah syiar salat. Para sahabat ketika haji juga banyak yang bertakbir. Tayyib. Cuma yang terkenalnya adalah ini tadi. Fayustahabbul iksaru minha. Disunnahkan untuk memperbanyak itu karena memang ada keutamaannya. Insya Allah nanti disebutkan di dalam kitab ini keutamaan talbiyah. La siyama indal intiqal min mansakin ila akhar, terutama ketika berpindah dari satu mansak ke mansak yang lain. Yaitu apa? Dari satu pola nusuk kepada nusuk yang lain. Dari apa itu? Sofah ke marwah, marwah ke sofah, kemudian setelah itu kemudian apa? Ke tawaf dan semacamnya. Demikian pula setelah tawaf kemana mungkin? Yaitu ke sholat 2 rakaat dan seterusnya. Cuma kalau tawaf kudum ya tawaf kudum dulu baru kemudian apa? Kemudian sa'inya. Kemudian beliau menyebutkan wartifa'in ala nusht, yaitu ketika naik ke sebuah ketinggian seperti zaman dulu, yaitu naik ke apa itu? Sofah, naik ke marwah. Kalau sekarang sih sudah agak landai untuk memudahkan. Au hubutin fi munkhafid, atau turun ke tempat yang rendah. Turun ke lembah wadi itu dan sebagainya. Awil tiqai al-hajij, atau apa? Ketika berjumpa rombongan-rombongan haji. Au fi'lin mahdzur, atau ketika mengerjakan sesuatu yang terlarang, langsung apa? Takbir. Dan seterusnya. Yaitu apa? Untuk mengagungkan Allah dan mohon ampun. Li'anna fiha tadhkir 'alal iqamah. Karena di dalam talbiyah tadi ada peringatan untuk apa? Orang iqamah. Wa alam, ini iqamah maksudnya istiqamah barangkali. Yaitu apa? Yaitu iqamah di atas kebaikan. Lidaihi, mana tadi? Betul kan? Oh, al-iqamah ala ta'ah, berarti iya betul, yaitu istiqamah. Yaitu setia di atas ketaatan kepada Allah, wal istijabati lidaih, dan memenuhi panggilan penyerunya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wala yazalu yulabbi fi zihabihi min mas'arin ila mas'ar, dan terus-menerus dia, yaitu orang yang haji ini atau umrah, dia apa yaitu bertalbiyah sejak dia berangkat dari mas'ar sampai ke mas'ar, tempat syiar ini ke tempat syiar itu, tidak selalu harus Mas'aril Haram. Hatta yarmiyal jumratul aqabah, sampai apa? Dia melempar jumrah aqabah. Fa idza syara'a fi rami, kalau dia mulai ramyu melempar, qata'at talbiyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir itu, maka menghentikan talbiyah. Fa innahu hina idzin yushra'u fit tahallul, karena ketika itu dia akan masuk ke dalam apa? Tahallul. Setelah itu semua tentunya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil